Shalom Ibu Bapak yang dikasih di rumah, tetap sehat ya. Dan hari ini kita akan sedikit belajar lewat perenungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal 28 ayat 13. Di dalam firman Tuhan ini menjelaskan ada satu karakter kembali yang Tuhan sebetulnya tidak suka untuk kita kerjakan. Tetapi banyak manusia melakukannya, baik itu sadar ataupun tidak sadar. Yaitu pelanggaran yang tersembunyi. Ya, di dalam Amsal 28 ayat 13 firman Tuhan berkata begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kembali kepada keputusan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau menjadi pribadi yang beruntung seperti ada yang firman Tuhan katakan. Beruntung dalam hal ini bukan soal saudara menjadi kaya raya, bukan saudara menjadi sesuatu yang lebih dari orang lain, tapi kata beruntung di sini adalah saudara tetap menikmati anugerah dan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, pilihan kita kalau kita sungguh-sungguh sembunyikan pelanggaran kita, maka dikatakan kita akan menjadi pribadi yang menjadi terbiasa dengan hal-hal yang salah. Saudara, kalau kita sembunyikan pelanggaran, itu sebetulnya kita sedang menyimpan bom waktu. Kapan saja itu terjadi, bom itu akan meledak. Kita jangan pernah berpikir waktu kita sembunyikan pelanggaran itu di hadapan Tuhan, kita aman. Ya, sejenak. Tapi sekali waktu bom itu akan meledak dan saudara sendiri akan tahu berapa lama, berapa tahun, berapa banyak pelanggaran itu yang saudara sembunyikan. Itu akan mulai menghakimi hidup kita sendiri, bukan orang lain. Jadi hari ini mari kita mau belajar untuk kita punya prinsip. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, akui itu. Pengakuan di hadapan Tuhan itu akan membuat saudara beres seketika itu juga. Ya, khususnya juga antara suami dan istri. Berapa banyak suami dan istri akhirnya bisa berselisih paham. Karena ketika mereka melakukan sebuah kesalahan di antara kedua itu salah satunya, kemudian dia berpikir lebih baik sembunyikan. Daripada nanti cerita ke istri, ngakui depan istri malah kita jadi heboh, jadi berantakan, suasana jadi gak enak. Saudara, seketika itu mungkin aman. Tapi bayangkan sekali waktu ketika itu muncul, maka terjadi sesuatu yang tidak baik dalam keluarga saudara. Nah hari ini arti dari kata menyembunyikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata gini, menyimpan, menutup dan sebagainya supaya jangan atau tidak terlihat. Yang kedua, nah ini yang kita mau gali secara singkat. Sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan atau merahasiakan. Artinya gini, pelanggaran itu pasti manusia bisa kerjakan. Kita bukan manusia sempurna. Kita bisa salah dalam berpikir, kita bisa salah berkata-kata, kita bisa salah dalam bertindak. Tapi Alkitab tulis gini, yang menjadi kita tidak beruntung dan tidak disayangi Tuhan adalah ketika kita sengaja. Kata sengaja gitu, menyadari kesalahan kita, tapi kita tidak mau terbuka untuk membereskannya. Nah ini menjadi masalah di dalam setiap kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa dosa yang disembunyikan, pelanggaran yang disembunyikan itu lebih ringan daripada dosa yang kelihatan. Berapa banyak kita hakimi orang dengan berkata, oh si ini selingkuh, oh si ini. Padahal saudara sedang lakukan, hanya saudara sedang sembunyikan. Dan kita berpikir, ya selama gak ketahuan aman-aman saja. Ibu bapak itu yang menjadi salah di dalam setiap hidup kita. Karena apakah menyembunyikan pelanggaran itu menjadi sebuah dosa? Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Artinya dalam bahasa sehari-hari begini, waktu saudara menyembunyikan pelanggaran itu pasti tidak di dalam terang. Karena segala sesuatu yang disembunyikan pasti di tempat gelap. Makanya Alkitab jelas katakan, bagi orang yang menyembunyikan perbuatan-perbuatannya, itu adalah saudara tidak akan datang di tempat terang. Jadi hari ini saya percaya langkah yang pasti datang kepada Tuhan. Akui pelanggaran-pelanggaranmu. Akui kesalahan-kesalahanmu. Itu akan menjadi beres. Kenapa harus diakui? Apakah Tuhan tidak tahu pelanggaran yang kita sembunyikan? Sangat tahu.
Saudara mau sembunyikan, menggali dalam-dalam, saudara sembunyikan kesalahanmu, pelanggaranmu, dosamu. Saudara tutup rapat-rapat. Tuhan tahu. Tapi percayalah, Alkitab tulis gini, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ya, yang Dia mau adalah pengakuanmu. Waktu engkau datang kepada Tuhan mengaku, maka Dia akan mengampuni dosa-dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9 ini ayat yang sangat sering kita dengar. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Lihat, bukan satu dosa, segala dosa, apapun itu. Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kesimpulan terakhir adalah mengaku itu menyatakan dengan terbuka tindakan pengakuan yang mengandung unsur janji. Saudara akui, di balik pengakuan itu saudara berjanji. Aku salah Tuhan, aku berjanji untuk tidak lakukan kesalahan kembali. Aku hari ini menghakimi orang Tuhan, ampuni aku. Dan aku akan jaga mulut ini baik-baik. Aku berjanji untuk tidak menghakimi orang lagi. Tuhan ampuni, aku sudah berpikir salah terhadap seseorang. Hari ini aku mengakui itu, ampuni Tuhan. Dan aku berjanji tidak akan lagi memakai pikiranku untuk berbuat hal-hal atau berpikir sesuatu yang jahat. Nah, hari ini saudara, percayalah, pengakuanmu akan menjadi berkat. Engkau akan disayangi Tuhan. Engkau akan dibela oleh Tuhan. Dan satu lagi ayat tadi berkata, ketika kita mengaku dan tidak menyembunyikan pelanggaran, engkau selain disayangi, hidupmu akan beruntung. Karena engkau hidup di dalam terang dan Tuhan selalu hadir. Ialah firman Tuhan yang sederhana ini boleh jadi berkat bagi ibu bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.